Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Bagi saya, sangat tidak masuk akal wasit tidak mengecek VAR di pelanggaran terhadap Orsnes. Sama seperti yang terjadi di leg pertama ketika wasit tidak memberikan kami penalti ketika Ramos dijegal oleh Bastoni. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Cerewetin Inter kali ini gua mau bacain secara khusus konferensi pers pasca pertandingan melawan Benfica di leg kedua Liga Champions dini hari tadi. Yang pertama ada dari Di Marco, pemain yang bikin 2 assist. Gokil sih. Walaupun dari sisi defensif Di Marco parah banget ya, tapi setidaknya dia memberikan sumbangsi 2 assist. Di Marco di konferensi pers bilang begini teman-teman. Kami sangat senang, Inter sudah lama tidak mencapai semifinal Liga Champions. Kita tidak selalu mendapatkan partai yang seperti ini, partai yang bisa membuat kita masuk dalam sejarah. Kemudian jurnalisnya bertanya, apa pendapat Anda tentang partai melawan Milan di semifinal nanti? Di Marco menjawab begini. Saat ini kita harus fokus di Liga dan Coppa Italia. Setelah itu baru kita memikirkan Milan. Kemudian ada statement juga dari Joaquin Correa yang akhirnya mencetak gol setelah terakhir kali cetak gol 10 tahun yang lalu. Correa bilang begini, ini adalah momen yang sangat penting bagi kami bisa lolos ke semifinal. Kebahagiaan yang luar biasa. Mampu mencetak gol kembali adalah hal penting bagi saya. Terlebih saat ini saya berada di momen yang sangat berat. Lalu jurnalisnya bertanya begini teman-teman, kenapa Anda melakukan selebrasi mengarahkan jari Anda ke telinga? Seakan-akan Anda ingin mendengar sesuatu dari para penonton. Apakah Anda ingin membuat kontroversi? Lalu Correa menjawab, saya seringkali diolok-olok, keluarga saya melihat saya diolok-olok, dan bahkan mereka juga menjadi bahan olok-olokan. Selebrasi gol saya untuk mereka yang mengolok-olok saya. Aduh, dendam banget kayaknya Correa. Lalu ada statement juga teman-teman dari pemain terbaik kita di partai lawan Benfica, Lautaro Martinez. Dia bilang begini, ini hari yang spesial, kita memainkan laga penting di leg pertama dan hari ini menunjukkan karakter dan personality yang luar biasa. MVP award yang saya terima, saya persembahkan untuk seluruh para rekan-rekan di tim ini. Hari ini semua orang menunjukkan ingin meraih kemenangan, hal yang memang selama ini ingin saya lihat dari para pemain Inter. Kemudian Lautaro Martinez mengomentari tentang partai semifinal, dia bilang bahwa partai lawan Milan selalu spesial. Para fans pasti sudah tidak sabar untuk menyaksikannya. Tetapi saya ingin katakan ke rekan-rekan di tim bahwa saat ini kita harus terlebih dahulu memikirkan tentang Liga. Ada poin yang harus kita kejar, kita recover, dan masih ada banyak partai penting lainnya di Liga. Kemudian setelah itu baru kita bisa memikirkan tentang derby. Setuju banget sama Lautaro Martinez. Tidak lupa teman-teman ada statement dari Inzaghi yang lagi-lagi mengeluarkan statement konyol. Aduh, ini kocak banget Inzaghi. Dia bilang gini nih teman-teman. Gol Benfica yang ketiga, saat itu para pemain mendengar suara peluit berbunyi sehingga mereka berhenti. Mereka berpikir bahwa pertandingan telah berakhir dan akhirnya kami harus kebobolan dan menutup pertandingan dengan skor 3-3. Iya sih, gue juga dengar ada suara peluit ya dari bangku penonton, tetapi di pertandingan gue nggak ngeliat sih para pemain tiba-tiba diem gitu yang ngira pertandingan berakhir. Kalau teman-teman ngeliat nggak momen-momen di mana back-back kita, momen di mana Brozovic terdiam seakan pertandingan sudah selesai nih, seperti yang dikatakan Inzaghi. Teman-teman pada lihat nggak? Kemudian Inzaghi melanjutkan, dia bilang, tetapi kami telah memainkan babak pertama dengan luar biasa. Saat ini saya juga telah mendapatkan 4 striker utama untuk siap dimainkan, hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya di musim ini. Di jadwal yang sangat padat, saya membutuhkan semua pemain dalam keadaan bugar dan siap dimainkan. Sejauh ini cuma Skriniar yang absen. Kemudian ada pendapat juga dari presiden kesayangannya teman-teman nih, Steven Zhang. Ternyata dia ikut diwawancarai. Ngapain sih? Emangnya kalau presiden-presiden klub lain selesai pertandingan ikut wawancara ya teman-teman? Kayaknya cuma Zhang doang. Dia bilang begini, ini adalah momen yang sangat berarti bagi saya. Kami memulai proyek di Inter dengan pemain-pemain yang tidak pernah memenangkan gelar apa-apa dan bahkan zero experience di Liga Champions. Tetapi sekarang ini, tim ini berisi dari kumpulan para pemenang. Aduh, malah muji dirinya sendiri. Kemudian Zhang juga ditanya pendapatnya tentang derby. Dia menjawab begini,
Ini adalah kesempatan untuk membuat sejarah dan balas dendam setelah apa yang terjadi di musim lalu. Ini adalah peluang bagi semua orang di klub ini untuk membalas dendam. Saat ini sampai dengan akhir musim nanti, semua partai seperti final siapapun lawannya. Lalu Zhang melanjutkan, dia bilang, saya ingin semua pemain totally fokus di fase akhir musim. Saya juga bahagia dengan gol yang dibuat oleh Korea. Kemudian jurnalisnya bertanya, teman-teman, apakah Inter akan dijual? Lalu Zhang menjawab, kita tidak berbicara dengan siapapun saat ini. Pokoknya selama saya di sini, kami akan bekerja agar Inter juara. Para pemain yang kerja keras, Inter yang menang, dia yang dapat pujian, anjir, ada-ada aja. Kemudian dari sisi Benfica sendiri, ada konferensi pers dari João Mario. Dia bilang, selamat untuk Inter, terutama ketika mereka bisa memenangkan pertandingan di kandang kami. Inter tetaplah bagian dari masa lalu saya. Tim pertama saya di luar Portugal. Bagi saya, selalu spesial bisa berada di sini dan sekali lagi selamat untuk Inter karena telah memainkan 2 laga dengan sangat hebat. Wih, ada pujian nih dari Lord João Mario. Sebetulnya gue sangat puas ya João Mario tidak mampu mencetak assist dan gol di semifinal ini karena kalau dia bisa cetak gol dan assist, apalagi Benfica menang, waduh dia pasti belagu banget deh. Dan yang terakhir di konferensi pers ada statement dari pelatih Benfica yang lagi-lagi mengeluarkan statement negatif. Dia bilang begini, teman-teman. Bagi saya sangat tidak masuk akal wasit tidak mengecek VAR di pelanggaran terhadap Orsenas. Sama seperti yang terjadi di leg pertama ketika wasit tidak memberikan kami penalti ketika Ramos dijegal oleh Bastoni. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini, teman-teman. Silahkan tuliskan di kolom komentar pendapat teman-teman tentang statement-statement yang tadi gue bacain. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.